Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Baik, kita akan mulai masuk ke materi berikutnya. Di minggu ini kita akan membahas lanjutan dari apa yang sudah pernah kita bahas minggu lalu. Jadi kalau dari 2 minggu yang lalu kita sudah membahas penyajian data, maka hari ini kita akan masuk ke bagian dari analisis data. Nah, analisis yang pertama yang kita bahas adalah ukuran pemusatan data. Nah, jadi kalau 2 minggu yang lalu, tepatnya 3 minggu yang lalu karena kita ada libur, kita sudah membahas bagaimana menyajikan data statistik ke dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tabel maupun bentuk histogram. Nah, hari ini kita akan mulai menghitung. Nah, jadi kalau kemarin itu kita tidak menghitung, tapi hanya menyajikan data saja ke dalam bentuk-bentuk lain, misalnya seperti tabel maupun histogram. Nah, hari ini kita akan mulai menghitung nih. Apa yang kita hitung. Nah, perhitungan dalam statistika ini dinamakan dengan analisis data. Jadi kalau kita melakukan suatu perhitungan di dalam suatu data statistika, maka kita menamakannya sebagai analisis data. Nah, analisis yang dilakukan pada hari ini adalah analisis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu merupakan suatu nilai yang mewakili semua data, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, jadi kita mencari suatu nilai yang mewakili semua data. Nah, di mana nanti data-data ini menunjukkan pusat data. Artinya di sini nilai yang kita dapat dari apa yang kita cari itu merupakan menunjukkan suatu pusat data. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah belajar tentang ini. Dulu waktu sanawiyah kalau sudah pernah pelajarinya. Nah, yang termasuk ukuran pemusatan itu ada rata-rata hitung, min, kemudian median, kemudian modus. Nah, jadi apa yang menjadi pusat data di dalam suatu analisis data itu disebut dengan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3 hal. Yang pertama ada rata-rata hitung. Nah, jadi suatu pusat data biasanya dicari itu pertama kita mencari rata-ratanya, kemudian yang kedua kita mencari mediannya, yang ketiga kita mencari modusnya. Ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rata-rata hitung dulu atau min dulu. Mungkin di pertemuan minggu depan baru kita bahas yang median dan modus. Rata-rata itu dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ya, seperti apa yang pernah kalian temui waktu di sanawiyah, untuk mencari suatu rata-rata hitung, kita harus mencari jumlah semua nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi rata-rata hitung itu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Lambang rata-rata hitung itu ada 2 ya, yakni bisa X bar, ini namanya X bar, atau mu. Nah, atau mu. Kenapa dinamakan X bar? Ya, karena di sini ada barnya, atau ada apa sih itu? Ada kayak tongkat lah di atasnya itu ya. Nah, seperti itu. Ada topinya. Oke. Nah, ada 3 jenis data yang akan kita cari rata-rata hitungnya. Ada data tunggal. Nah, data tunggal yang tidak berulang atau tidak mengulang. Ini misalnya suatu data itu disajikan dalam bentuk seperti ini. 1, kemudian 3, kemudian 5, 7. Nah, ini kan hanya ada 1 ya, 1-nya ada 1, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1, 7-nya ada 1. Dan ini dikatakan sebagai data tunggal yang tidak berulang. Nah, bagaimana rumus rata-rata hitungnya? Nah, rumusnya adalah seperti yang bisa kalian lihat. Nih, bar ya, rata-rata hitungnya itu adalah jumlah dari semua data yang ada. Jadi kalau kalian kita pahami bersama bahwa data pertama ini dia disebut dengan X1. Nah, data kedua disebut dengan X2, data ketiga disebut dengan X3 dan seterusnya sampai data ke N disebut dengan XN. Nah, dibagi dengan N ini menyatakan banyaknya data. Jadi kalau misalkan tadi datanya ada 10, maka nanti kita bagi dengan 10.
Nah, jadi X1 data pertama, nih sebagai contoh ada 4 data ya. Berarti X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 5, X4-nya 7. Nah, berarti 1, 3, 5, 7 kita tambahkan dibagi dengan, karena banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, maka kita bagi dengan 4. Nah, jadi begitu cara mencari rumus rata-rata itu. Bapak yakin kalian insya Allah masih ingat ya dengan apa yang pernah kalian pelajari waktu di Thanawiyah dulu. Di SMP ya, sama aja. Oke, nah sebagai contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Nah, ini Bapak langsung ngasih ada solusinya ya. Jadi untuk menentukan rata-ratanya kita tinggal tambahkan aja. Ini tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 dibagi ada berapa banyak datanya. Datanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita dapat saya adalah 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya ada 7. Seperti itu. Nah, sekarang ini rata-rata hitung untuk data yang data tunggal yang berulang. Data tunggal yang berulang itu maksudnya gimana sih? Nah, data tunggal yang berulang itu adalah data tunggal yang memiliki frekuensi. Jadi bentuknya itu ya seperti yang ada tabelnya itu. Nah, itu kan misalnya ada data pertama nilainya 3, frekuensinya ada 5. Data kedua nilainya ada 2, frekuensinya ada 10 misalnya. Nah, seperti itu disebut dengan data tunggal yang berulang atau data tunggal yang memiliki frekuensi. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita mencari rata-rata hitungnya? Rata-rata hitungnya adalah ya kita kalikan setiap data tadi dengan frekuensinya. Nah, jadi ini F1 dikali X1 artinya frekuensi dari data pertama dikali dengan nilai data pertama ditambah frekuensi data kedua dikali nilai data kedua ditambah frekuensi data ketiga kali nilai ketiga, begitu seterusnya sampai frekuensi data ke N dikalikan dengan nilai data ke N dibagi dengan total semua frekuensi. Nah, total semua frekuensi ini adalah F1 tambah 2 tambah 3. Kalau tadi kita bagi dengan banyak data dibagi dengan N aja. Nah, karena di sini masing-masing datanya punya frekuensi tersendiri, artinya ada banyak datanya itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, makanya kita tambahkan adalah frekuensinya, sehingga rumusnya itu menjadi sigma fx dibagi sigma f. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh, nah ini ada contohnya ya. Nah, ini adalah satu data. Di sini nilainya ada 3, 6, 7, 9, 2, 3, 1, 4. Nah, ini kebetulan solusinya sudah muncul ya. Tapi ini bisa kita cari dulu bersama. Nah, ini 3, 2, 6, 3, 7, 1, 9, 4. Ini nilai untuk 3 ada 2 frekuensi. Nilai untuk 6 ada 3 frekuensi. Nilai untuk 7 ada 1 frekuensi. Dan nilai untuk 9 ada 4 frekuensi. Sehingga solusinya ya kita kalikan dulu masing-masing nilai ini dengan frekuensinya. Sehingga sini 3 kita kalikan dengan 2 ketemu 6 dikalikan dengan 3 ketemu 18, 7 dikali 1 ketemulah 7, 9 kali 4 ketemulah 36. Nah, sehingga untuk mencari nilai rata-ratanya dari data tersebut kita bagikan saja keseluruhan dari jumlah fx ini atau nilai yang sudah dikalikan dengan frekuensi 6 tambah 18 tambah 7 tambah 36 ketemu 67. Kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, kebetulan di sini seluruh frekuensinya nilainya adalah 10 ya. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 10. Sehingga di sini nilai rata-ratanya adalah sigma x dibagi sigma f 67 bagi 10 ketemulah 6,7. Seperti itu ya. Menghitung rata-rata dari data yang berulang atau data tunggal yang berulang. Nah, berikutnya yang terakhir
ini ada data dari data yang berkelompok atau data distribusi frekuensi yang memiliki frekuensi, ya jelas ya karena dia distribusi frekuensi, ya jelas ya memiliki frekuensi. Bagaimana bentuk data ini? Bentuk data ini adalah sama seperti yang kalian pelajari dari 2 minggu yang lalu. Jadi bentuknya itu dia ada sampai-sampainya atau punya kelas intervalnya. Nah, suatu data yang memiliki kelas interval itu kita berbeda cara mencari rata-rata hitungnya dengan yang data tunggal yang contohnya sebelumnya. Nah, untuk data yang berkelompok ini, yang memiliki distribusi frekuensi yang punya frekuensi ini, maka cara mencarinya kita harus menemukan suatu nilai yang mewakili dari setiap masing-masing kelas interval. Nah, nilai yang mewakili itu disebut dengan nilai tengah, ya. Jadi di sini nih setiap kelas itu kita cari nilai tengahnya. X1 itu kita ada nilai tengah dari kelas pertama, X2 adalah nilai tengah dari kelas kedua, dan seterusnya sampai Xn itu adalah nilai tengah dari kelas N. Nah, jadi setiap kelas interval itu kita cari nilai tengahnya seperti itu. Kemudian untuk rumusnya itu adalah F1. Nah, sama seperti data frekuensi yang tadi, yang data tunggal yang memiliki frekuensi, rumusnya sama, hanya bedanya kalau data tunggal yang memiliki frekuensi kan datanya sudah tunggal, jadi langsung dikalikan saja. Sedangkan kalau ini kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Jadi yang kita kalikan dengan frekuensi itu adalah nilai tengahnya. Jadi rumusnya adalah F1 dikali X1, frekuensi kelas pertama dikali dengan nilai tengah kelas pertama, ditambah frekuensi kelas kedua dikali nilai tengah kelas kedua, ditambah frekuensi kelas ketiga dikali nilai tengah kelas ketiga, begitu seterusnya sampai frekuensi dari kelas ke N dikali dengan nilai tengah kelas ke N, nilai yang terakhir ya, dibagi dengan total semua frekuensi. Oke. Oke, nah ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh. Tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ada kelas interval, ada frekuensi ya. Nah, jadi kan kalau yang tadi yang di contoh sebelumnya dia tidak berupa kelas interval, tapi berupa suatu nilai aja di sini. Nah, sedangkan di sini dia berupa suatu kelas interval. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, pertama dari masing-masing kelas interval harus kita cari dulu nilai tengahnya. Jadi dari 20 sampai 29 ini kita cari nilai tengahnya. Nah, kemarin sudah dikasih tahu kan bagaimana cara mencari nilai tengah. Nah, ini sudah ada ya rukunnya. Bapak langsung aja. Jadi untuk nilai tengah dari interval pertama atau kelas pertama ya kita tambahkan 20 tambah 29 kita bagi 2. Jadi di sini kalau kalian jeli, kalau kalian jeli tadi, nah ini kan kita mencari kelas intervalnya ya. Nah, jadi di sini untuk X1, nah ini nilai tengahnya itu adalah, nah ini X1 ini maksudnya nilai tengah kelas pertama ya. Nah, itu adalah 20 tambah 29 bagi 2, nah, dapat 24,5. Terus untuk X2 atau nilai tengah kelas kedua ya 30 tambah 39 bagi 2, dapat 34,5. Begitu seterusnya sampai X berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai ketemu X7 itu adalah 80 tambah 89 bagi 2, ketemu 84,5. Kalau kalian jeli bisa kalian lihat bahwa ini kan panjang kelasnya itu ada 10 ya. Dari 20 ini kan dari 29 kurang 20 tambah 1 nih P nya, panjang kelasnya kita dapat ada 10. Nah, jadi karena panjang kelasnya ada 10, sebentar nih pause dulu. Nah, ini P ya.
Nah, karena panjang kelasnya ada 10, ya tinggal tambahkan aja 10. Ke sini tambah 10, ini ke sini tambah 10, ini ke sini tambah 10. Jadi ini tinggal ditambah dengan P ya, atau ditambah dengan panjang kelas, panjang interval. Nah, 10, nah, tambah 10 seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari nilai rata-ratanya, ya tinggal kita kalikan dulu. Dan nilai tengahnya kita kalikan dengan frekuensi masing-masing frekuensinya. Nah, sehingga di sini 24,5 dikalikan dengan 4 ketemu 98, 34,5 dikali 7 ketemu 241,5, ya 44,5 kali 8 ketemu 96, begitu seterusnya sampai akhir. Kalau kita jumlahkan kita dapat 2695, kita bagi dengan frekuensi awal, frekuensi data seluruh 50, sehingga di sini X barnya ya totalnya ya 2695 bagi 50 ya, dapat 53,9. Nah, lucu ya, duluan muncul solusinya daripada jalan-jalannya, ya begitulah, biar lebih seru aja gitu. Oke. Itu tadi contohnya. Nah, ini ada contoh lain, tapi mungkin ini akan Bapak jadikan tugas saja biar kalian latihan di rumah. Coba kalian cari rata-rata dari data ini pada tabel durasi iklan. Nah, coba kalian cari rata-rata dari data pada tabel durasi iklan pertemuan yang lalu atau pertemuan 3 minggu yang lalu. Nah, coba kalian cari nilai rata-ratanya. Kan kalian udah bikin nilai tengahnya juga ya. Oke, coba ya dicari ya. Oke, nah coba nanti cari. Nah nanti coba dicari, nanti ketemu hasilnya segini, benar apa tidak? Nanti ketemu hasilnya ada 58,5 ya. Nah coba dicari deh. Nah, kira-kira itu saja dulu untuk materi kita hari ini. Ingat tadi tugasnya dari Bapak, coba kalian cari benar enggak hasilnya 58,5. Coba kalian hitung di rumah, cari nilai rata-ratanya tadi ya. Kira-kira itu saja dulu untuk materi kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan dengan materi kita yang berikutnya, yakni median data. Nah, silahkan kalian coba cari, kemudian lampirkan jawabannya di Google Classroom. Nanti akan Bapak bikinkan akan Bapak bikinkan untuk pengumpulan tugasnya ya, postingan untuk pengumpulan tugasnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.